nama saya Risha Felicia dari Sekolah Harapan Bangsa kelas 4C. Hari ini saya akan menceritakan sebuah dongeng yang berjudul Kisah Si Pego. Pada suatu masa di hulu sungai Kandilo, hiduplah seorang anak lelaki bernama Pego. Pego adalah anak yang selalu bersemangat dan ceria. Suatu hari, Pego pulang membawa ikan hasil tangkapannya dari sungai. Ayah dan ibu pasti senang dengan hasilku hari ini. Gumam Pego bangga dengan banyaknya ikan yang diperolehnya. Ayah, aku pulang. Ibu, aku pulang. Lihat ini, aku bawa ikan gabus yang besar-besar hari ini, kata Pego sambil menjinjing hasil tangkapannya. Hebat Pego. Anak lelaki ayah harus mahir berburu dan mencari ikan, kata Pak Kutoy sambil mengelus-ngelus kepala Pego. Pego kan sudah besar ayah, Pego harus bisa mandiri membantu ayah dan ibu, kata Pego. Pego tidak mengetahui bahwa Pak Kutoy dan istrinya bukan ibu kandungnya. Pego kecil merupakan seorang yang lolos dari kebakaran yang menghanguskan rumahnya. Pego yang malang pun menjadi yatim piatu dan diangkat anak oleh Pak Kutoy. Kasih sayang Pak Kutoy ditunjukkan dengan cara mendidik Pego. Pak Kutoy sangat bangga kepada Pego yang tumbuh menjadi dewasa yang sangat rajin dalam bekerja. Setiap kali Pak Kutoy menyuruh Pego untuk beristirahat, Pego selalu menjawab, "Baik ayah, tetapi sisa sedikit lagi. Tanggung kalau tidak sekalian bersihkan," kata Pego sambil terus mengayunkan parangnya. Karena ketelatenan yang dimiliki anak angkat Pak Kutoy tidak pernah ragu untuk memberikan tanggung jawab atas ladang-ladangnya milik pada Pego. Suatu hari, Pego tidak sengaja tertidur di sebidang lahan yang baru saja ia garap. Pego masih mendengkur saat ada 7 burung yang hinggap di atas pohon di seberang ladangnya. "Kakak, lihat ulah manusia serakah yang tidak punya malu. Tempat bermain kita dirusaknya," kata salah satu burung. "Kita harus beri pelajaran agar tidak seenaknya menebang tempat bermain kita. Kasihan teman-teman kita yang tidak punya tempat tinggal." Tenanglah, kekuatan dari kayangan akan membuat dia ketakutan besok pagi dan kabur dari tempat ini, kata salah satu burung yang tampaknya paling segani yang di antara yang lain. Dalam sekejap, ladang yang baru saja Pego garap berubah. Pohon dan semak belukar itu tumbuh kembali. Pego pun kaget dan langsung membuka kembali ladang itu. Keesokan harinya, pekerjaan Pego kembali sia-sia karena pohon dan semak belukar itu tumbuh kembali. "Ulah siapa nih? Berani menantang Pego rupanya. Akan ku cari siapa yang berbuat ini," kata Pego sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Suatu malam, Pego tidak sengaja mendengar suara-suara burung yang ia dengar di malam hari. Aneh, kenapa ada burung-burung tengah malam begini? Bukankah mereka seharusnya di sarang sejak senja? Kata Pego. Pego berpikir apakah burung itu yang membuat kegagalannya? Pego pun memasang jebakan. Ada salah satu burung yang berteriak, "Awas! Manusia itu memasang jebakan. Hati-hatilah," kata burung yang terjebak di perangkap Pego untuk mengingatkan teman-temannya agar waspada. Pego merasa senang karena jebakan yang ia buat berhasil menangkap seekor burung. Pego langsung cepat-cepat mengambil burung itu kembali ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Pego kaget karena ada wanita cantik yang sedang memasak di rumah dapurnya. "Siapa kamu?" tanya Pego. "Aku Kejora,
burung jelmaan yang kamu tangkap tadi. Izinkan aku keluar ya. Pego hanya bisa terdiam saat wanita cantik itu melangkah keluar dari rumahnya. Di mana bulu burungku itu? Hanya bulu burungku itu yang bisa mengembalikanku pulang ke kayangan, kata Kejora sambil mencari bulu burungnya. Pego pura-pura tidak tahu apa yang dicari Kejora. Kejora hanya bisa memasrahkan nasibnya kepada Pego. Pego pun melamar Kejora untuk menjadi istrinya. Keesokan harinya, Pego dan Kejora pun menikah dan memiliki anak yang bernama Datun. Suatu hari Datun menangis sangat kuat. "Berisik sekali kamu, macam anak burung saja." Pego tidak menyadari bahwa ucapannya itu akan mengakibatkan buruk. Perlahan-perlahan Kejora berubah menjadi wujud aslinya, yaitu burung. Kejora pun meninggalkan Pego dan Datun. Sebelum Kejora meninggalkan Pego dan Datun, Kejora berkata, "Carilah aku di kayangan." Setelah itu, Kejora meninggalkan Pego dan Datun, terbang tinggi ke atas. Pego hanya bisa meneteskan air mata. Suatu hari, Pego dan Datun pun memulai perjalanan mencari kayangan. Sejauh apapun ia pergi, ia masih tidak menemukan kayangan. Suatu malam, ia mendengar suara minta tolong. Ternyata itu adalah ikan yang sedang terdampar. Pego langsung buru-buru membantu ikan itu kembali ke sungai. Keesokan harinya, Pego melihat semut yang hampir tenggelam di air. Pego langsung cepat-cepat membantu semut itu. Ia juga bertemu kunang-kunang yang terperangkap di jaring laba-laba. Pego langsung cepat-cepat membantu kunang-kunang itu lepas dari jaring laba-laba. Suatu hari, Pego menemukan burung raksasa yang terjepit di dahan pohon. Pego langsung buru-buru membantu burung raksasa itu. Burung raksasa itu juga berjanji kepada dirinya sendiri, siapa yang menolong dia akan membantunya kembali. Burung raksasa itu pun membantu Pego ke kayangan. Sesampainya di kayangan, Pego bertemu dengan Raja Kayangan. Pego mengawali pembicaraannya dengan memperkenalkan diri. "Kejora itu adalah anakku yang suka pergi ke bumi. Dia menceritakan semua hal tentang suaminya. Kamu bisa mengembalikan Kejora ke bumi, tapi kamu harus lulus ujian yang akan saya berikan. Jika kamu gagal lulus ujiannya, kamu tidak akan mengembalikan Kejora." Pego pun mengikuti ujian yang akan Raja Kayangan berikan. Setiap kali Pego mengalami kesulitan, binatang-binatang yang Pego bantu pun membantu Pego. Akhirnya, Pego lulus ujian yang diberikan Raja Kayangan. Akhirnya, Pego dan Kejora pun bisa hidup bersama lagi tanpa harus berpisah. Itulah akhir cerita dari kisah si Pego. Terima kasih telah mendengarkan cerita dongeng saya. Sampai jumpa.